Halo kawan maritim, jumpa kembali dalam program Kabar Maritim di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Setelah minggu lalu kita mengintip Pelabuhan Manado di Sulawesi Utara, kali ini kita akan singgah di pelabuhan yang berada di Kota Palu, yaitu Pelabuhan Pantoloan Palu. Pelabuhan Pantoloan mulai dibangun pada tahun 1975 dan selesai dibangun pada tahun 1978. Pelabuhan yang berada di Teluk Palu ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi di Sulawesi Tengah. Pelabuhan Pantoloan memiliki panjang dermaga sekitar 650 meter dengan kedalaman laut hingga 14 meter. Fasilitas pelabuhan ditunjang oleh kapal tunda, kapal kepil, dan kapal pandu serta terminal penumpang. Sejak 2014 lalu, pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Pantoloan sebagai pusat logistik dan barang nasional. Pelabuhan ini sebagai pelabuhan internasional, sehingga aktivitas bongkar muat terus meningkat. Luas lokasi Pelabuhan Pantoloan mencapai 1.500 hektar dan dapat menampung peti kemas sebanyak 5 juta teus. Namun peti kemas yang ditampung saat ini baru sekitar 300.000 teus. Nah, kawan maritim, Kota Palu berasal dari kata Topa Lue, yang artinya tanah yang terangkat karena daerah ini awalnya memang lautan. Pernah terjadi gempa dan pergeseran lempeng sehingga daerah yang tadinya lautan tersebut terangkat dan membentuk daratan lembah yang sekarang menjadi kota. Istilah lain juga menyebutkan bahwa kata asal-usul nama Kota Palu berasal dari bahasa Kaili Polo, yang berarti bambu yang tumbuh dari daerah Tawaeli sampai di daerah Sigi. Bambu sangat erat kaitannya dengan masyarakat suku Kaili. Ini dikarenakan ketergantungan masyarakat Kaili dalam penggunaan bambu sebagai kebutuhan sehari-hari mereka, baik itu dijadikan bahan makanan atau rebung, bahan bangunan seperti dinding, tikar, perlengkapan sehari-hari, permainan yaitu tilako, serta alat musik dari bambu yaitu lalove. Kota Palu sekarang ini adalah bermula dari kerajaan yang terdiri dari kesatuan 4 kampung, yaitu Besusu, Tanggabango, Panggovia, dan Boyantongo. 4 kerajaan tersebut membentuk satu dewan adat disebut Patanggonta. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Belanda pertama kali berkunjung ke Palu pada masa kepemimpinan Raja Maili atau Mangge Risa untuk mendapatkan perlindungan dari Manado pada tahun 1868. Nah, kawan maritim, berbicara tentang Pelabuhan Pantoloan Palu, tentu tidak bisa dilepaskan dengan Pelabuhan Donggala. Pelabuhan Donggala masih dalam satu naungan di bawah pengelolaan Pelindo di Regional 4. Pelabuhan utama sebelum Pelabuhan Pantoloan Palu adalah Pelabuhan Donggala. Pada hari ini, Pelabuhan Donggala akan lebih difokuskan pada pelayanan kargo multipurpose dengan kapasitas 170.000 ton per tahun, pelayanan curah kering atau dry bulk cargo,
dan pelayanan untuk kapal penumpang baik pelni, tol laut maupun kapal perintis. Pelabuhan Donggala merupakan pelabuhan peninggalan dari Kerajaan Benawa yang telah ada sejak abad ke-14. Kerajaan Benawa beribu kota di Donggala, terkenal sebagai kerajaan yang amat makmur berkat sektor perdagangannya kala itu. Banyak orang-orang yang datang untuk berniaga di Pelabuhan Donggala, bandar dagang milik Kerajaan Pujananti atau Benawa. Pelabuhan Donggala memang pernah menyandang predikat sebagai bandar dagang terbesar dan teramai di Sulawesi. Bahkan pernah nyaris direbut Portugis walaupun gagal, serta akhirnya dikuasai Belanda kemudian beralih ke Jepang. Sebelum Kerajaan Benawa muncul sebagai salah satu pusat peradaban di Sulawesi Tengah, pelabuhan di Donggala hanya berupa dermaga kecil tempat para nelayan lokal menambatkan kapal. Tempat ini sering juga menjadi persinggahan sementara perahu-perahu tradisional untuk mengisi perbekalan sebelum melanjutkan pelayaran. Lokasi Pelabuhan Donggala yang strategis terletak di tengah jalur niaga Selat Makassar membuatnya cukup mudah diakses dari utara termasuk oleh para pelaut Cina yang hendak menuju Makassar dan Jawa, atau yang sedang dalam perjalanan pulang dari Sumba dan Timor. Salah satu daya tarik Benawa dengan Donggalanya adalah pohon cendana. Donggala merupakan penghasil komoditas yang sangat laku dan berharga mahal di pasar Eropa. Orang Eropa pertama yang mencapai Sulawesi Tengah bernama Antonio de Paiva antara tahun 1542 dan 1544. De Paiva adalah pedagang Portugis yang sudah cukup lama menjalin relasi dengan bangsa Melayu. Pada tahun 1669, orang-orang semenanjung Iberia ini menyerang Kerajaan Benawa. Namun ambisi Portugis gagal karena angkatan perang Benawa masih mampu mempertahankan Donggala. Tak lama setelah serangan Portugis, Belanda menjalin relasi dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah, termasuk Kerajaan Benawa. Mereka menawarkan bantuan dalam hal keamanan. Tawaran tersebut disambut baik karena pada saat itu pesisir Sulawesi dan perairan Selat Makassar kerap diganggu gerombolan peropak dari Mindanao, Filipina. Pada tahun 1824, Belanda berhasil memaksa Raja Benawa untuk menandatangani kesepakatan. Kontrak perjanjian itu memuat isi yang pada intinya semakin menguatkan dominasi Belanda dalam monopoli perdagangan di Kerajaan Benawa, termasuk penguasaan atas Pelabuhan Donggala. Belanda juga menaklukkan beberapa kerajaan lainnya di kawasan itu, termasuk Palu dan Tawaili. Sektor perekonomian dikuasai kompeni. Pelabuhan Donggala yang melegenda itu pun beralih tangan. Donggala masih bertahan kendati di bawah kendali Belanda. Pada saat Kerajaan Benawa dipimpin Raja Lasa Benawa I, Sanggalia Daeng Kualora pada tahun 1845 sampai 1888, kota pelabuhan ini kerap disambangi para petualang dunia, salah satunya yaitu Joseph Conrad, pengelana sekaligus penulis asal Inggris kelahiran Polandia. Belanda masih menguasai Kerajaan Benawa dan Donggala hingga masuknya Jepang ke Sulawesi pada pertengahan 1942. Mulai tahun 1978, aktivitas Pelabuhan Donggala dipindahkan ke Pelabuhan Pantoloan Palu hingga saat ini. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya kabar maritim kali ini. Kita berjumpa lagi di kabar maritim berikutnya. Terima kasih. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.